saksi semuanya itu, para saksi dari terdakwa dengan terdakwa itu ada 35 orang. Semua yang ada di Post-it itu kemungkinan diperiksa nggak, termasuk wartawan, LSM? Loh ya, itu kan bukan kewenangan saya untuk memeriksa. Tapi kemungkinan bisa nggak? Hakim menetapkan dan punya penetapan itu agar yang menerima aliran dana itu untuk dibuka kembali alirannya, ya silakan pertanggungjawabkan. Kan gitu. Maka tadi saya bilang, siap-siaplah bagi yang sudah menerima aliran dana haram itu kepada siapapun, saya bilang gitu kan. Bukan melihat besar kecilnya jumlah rupiahnya, bukan. Tapi hukum itu adalah sebuah perbuatan hingga mengorbankan klien saya gitu loh. Gitu. Ya mangga itu mah mau dipanggil ataupun periksa lagi, itu kewenangan penetapan daripada majelis hakim. Gitu. Itu masih ada hutang. Makanya klien saya kok cuman hanya sebatas kasubagkas mengeluarkan dana atas perintah dari dirut ataupun dirut ataupun kamu. Saya lupa orangnya, saya lupa saksinya, gitu kan ya. Itu ada tercatat semua. Ada catatannya. Jadi saksi itu menyatakan iya, untuk apa uangnya? Untuk ke BPKP, untuk katanya media, untuk LSM kata dia gitu kan. Itu kata pertanyaan hakim dengan Post-it itu. Terus kemudian dengan telepon, iya awal tidak mengakui, lalu betul ada kepentingannya untuk kepentingan kantor. Nah itu seperti itu gitu loh. Berarti bisa jadi sebagian besar bentuk korupsinya itu bentuknya piutang atau hutang. Bukan bentuk piutang ataupun hutang, ada celah melakukan perbuatan itu memperkaya kepada diri sendiri ataupun kelompoknya ataupun korporasi gitu kan. Nah ini nuansanya. Jadi yang tadi itu harusnya ini uang itu dibayarkan. Ini karena tidak ada sanksi, tidak ada denda yang dijalankan dengan sebuah perjanjian yang tadi saya katakan tadi, maka celah itu masuklah, gampanglah. Ini ada kepentingan ini. Memang jumlahnya cuma 300, 500, 1 juta, 2 juta, puluhan juta juga ada dalam Post-it. Nah, terus kemudian gimana? Terbayar tidak? Akhirnya bengkak kan 2014 ke 2018 ini hingga miliaran rupiah. Maka tadi saya bilang lagi sekali lagi, ada upaya hukum lain tidak yang dilakukan oleh saudara saksi dari PJT? Tidak ada. Laba-laba saya bilang. Gitu. Nah, terjerat ini. Lalu Post-it ini misal saya kesampaian, saya sama teman yang ada di sini bahwa memang itu ada aliran dana, terus tata cara yang salah, manajemennya manajemen pasar yang dipakai oleh PDAM. Post-it itu sama juga dengan uang, nanti setelah itu diganti jadi puter, baru itu selesai. Post-it itu disapin juga oleh para saksi. Jangan ngawur kalau masalah case perkara korupsi ini. Jangan kemana-mana nih alurnya. Fokus pembelaan kepada yang namanya si pengacara itu, kepada kliennya, melalui jalur mana yang mau dimasukkan. Kalau tidak punya bukti, ya apa yang mau dibicarakan. Jangan mempersoalkan bukti-bukti klien saya. Klien saya itu cuma hanya seorang kasubagkas. Berarti semuanya ada perintah dan perintah dari pimpinan, dari atasannya. Nah kalau memang terus yang menerima uang saja sudah mengakui kok. Nah terus Post-it itu tuh tercatat kok sama panitra. Hakim pun mencatat, jaksa pun mencatat. Nah itu gitu loh. Jadi jangan serta-merta, oh itu kan bisa dipalsukan tanda tangan. Lab cream. Nah gitu loh. Benar enggak nih Post-it ini dimintanya? Nanti ada keterangan terus bisa dikonfrontir. Makanya saya bilang kepada siapapun yang menerima aliran dana haram dari PDAM ini, tinggal menunggu saja. Saya cuma hanya meminta kepada majelis hakim agar untuk menetapkan bagi orang yang menerima aliran dana itu, gitu loh. Nggak ada aliran yang mana-mana jadi
ngawur kemana-mana gitu loh ya. Pembelaannya itu nanti dalam pledoi. Terus apakah bisa posit ini Kalau nggak ada posit bisa nggak tuh keluar duit, siapa yang mempertanggungjawabkan? Kan nggak mungkin. Dibuktikan oleh para saksi yang hadir itu menyatakan iya menerima. Untuk apa kepentingannya? Hakim yang bertanya itu. Bang, salah satu saksi yang mengakui siapa? Kan mengada-ngada. Bukan katanya, bukan boleh membeli di fotokopi. Ini posit ini memang membelinya di fotokopi. Hal kayak begini, ini posit kayak begini, belinya di fotokopi. Tapi itu Ya bos, ya makasih ya. Terkait mengenai masalah post-it, ya kan? Kalau kami sih menilai dalam dakwaan tersebut Tatang Asmar itu menggunakan dana dari ini PDAM itu yang sesuai dengan yang didakwakan 2,8, kan kita tidak tahu Tatang Asmar menggunakan berapa. Nah, dasar penetapan tersangka terhadap Tatang Asmar ini yaitu post-it, gitu loh. Nah, post-it kan banyak tercantum nama-nama orang lain yang juga pengguna daripada uang ini. Kenapa hanya Tatang Asmar yang dijadikan tersangka kemudian diperiksa sebagai terdakwa? Yang lain mana? Gitu loh. Apakah itu sudah cukup menjadikan dasar untuk penetapan seseorang menjadi tersangka? Gitu loh. Rasa ketidakadilan Tatang Asmar itu kan terlihat dari siapa penerima post-it. Kenapa hanya Tatang Asmar yang dijadikan terdakwa, sedangkan yang lain tidak? Nah, penguatan abang sendiri seperti apa bang nanti bang? Kalau penguatan kami sih berpikir post-it ini tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan seseorang menjadi tersangka maupun dia terdakwa. Kenapa demikian? Post-it ini kan banyak yang terjual di fotokopi, di toko-toko kan banyak terjual post-it. Nah, apakah catatan yang di dalam post-it itu sesuai dengan keterangan si Dewan Pengawas kemarin, Pak Indra, itu hanya sekedar catatan, bukan merupakan suatu bukti. Gitu. Pernah dijumlahkan belum totalnya berapa itu? Nah, kalau itu sesuai dengan dakwaan jasa penuntut umum, yaitu 2,8 miliar.